Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satrio Bagus Pinanito dengan NIM 240601191300077 dari Lab A1 mata kuliah struktur data. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu merealisasikan semua yang ada di Notepad ini. Langsung masuk ke programnya saja. Kita run dulu. Jadi program kali ini mempunyai 4 file, yaitu 2 header dan 2 file bertipe .c. File yang pertama yaitu boolean.h, file yang kedua yaitu list.h, header dari program yang kita buat. Yang file selanjutnya adalah list.c, yaitu program utama yang kita buat semua berada di file list.c ini. Dan file untuk eksekusinya yaitu mainList.c. Untuk penjelasannya dapat kita lihat dari file dari hasil eksekusi .exe ini. Pertama-tama adalah dari boolean list empty ini. Program list empty ini dia akan memberikan nilai true jika nilai elemen pertama dari list yang ada bernilai nil atau kosong. Seperti yang ada di mainList.c ini. Pertama kita buat listnya terlebih dahulu. Create list dan ini dan A. Kemudian karena create list ini tidak kita print, maka dia tidak mengeluarkan nilai. Masuk ke yang bagian list empty ini, karena create list A ini dia masih kosong, dia mengembalikan nilai true pada list kosong. Apakah? Ya, true. Listnya kosong. Kemudian ke program selanjutnya yaitu insert first. Insert first di sini memasukkan nilai elemen di bagian paling depan dari list. Karena tadi listnya kosong, ketika listnya di print, dia akan langsung memberikan nilai yang kita inputkan. Di sini saya menginputkan insert first itu dari alamat P. Karena insert first itu basisnya adalah dengan alamat, maka saya menginputkan alamat P, yaitu alokasi 5. Alamat P alokasi 5, saat di run, dia pada awalnya akan memberikan nilai 5 di bagian paling depan dari list yang ada. Kemudian masuk ke insert yang insert after, dia akan memasukkan nilai address key setelah nilai address P. Karena di sini nilai address key adalah 10, maka setelah nilai first 5 tadi, maka akan masuk nilai 10. Begitu juga dengan yang insert last. Insert last di sini berfungsi untuk memasukkan address R, nilai address R ke bagian paling akhir dari list yang ada. Nilainya berubah menjadi 5, 10, dan 15 ada di bagian paling akhir. Program selanjutnya yaitu del first. Del first ini seperti pada program sebelumnya, ia juga memasukkan berdasarkan alamatnya. Di sini kita melakukan del first dan alamat yang kita masukkan adalah dan P. Dan P di sini dia maksudnya men-scan P dan menghapus nilai P dari bagian paling awal atau elemen pertama list yang ada.
dan P di sini kita menghapus alokasi 5-nya, maka di sini dia kehilangan nilai paling pertama dari list. Setelah itu del after, cara kerjanya sama persis seperti pada insert after, namun di sini dia sifatnya menghapus. Kita menghapus elemen setelah P itu tadi. Maksud saya menghapus nilai setelah key. Menghapus nilai setelah key. Maka yang hilang di sini adalah nilai setelah key. Karena key nilainya 10, maka yang hilang adalah 15 pada del after. Kemudian masuk kepada fungsi yang del al. Del al di sini menghapus semua list. Karena del al di sini maksud saya menghapus semua nilai elemen list. Karena del al di sini kita lakukan print, kita print list setelah kita lakukan del al, maka dia mengulikan kalimat list kosong seperti yang ada pada programnya. Sebentar. Nah, di sini. Karena P sama dengan nil, karena listnya kosong, maka dia mengembalikan kalimat list kosong. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu ins v first. Ins v first, cara kerjanya sama seperti insert first, namun dia tidak mengacu pada suatu alamat tertentu. Oleh karena itu, kita langsung bisa langsung memasukkan nilai elemen yang akan kita masukkan ke dalam listnya. Di sini saya memasukkan 9, maka listnya setelah di print akan memunculkan angka 9 sebagai elemen pertama list. Kemudian pada ins v last, dia cara kerjanya sama persis, namun ditaruh di bagian paling akhir. Del, kemudian masuk ke program del p. Del p ini bersifat menghapus, namun berdasarkan seperti yang di atasnya ini tadi, dia menghapus tergantung pada nilai masukannya kita. Karena saya masukkan angka 11 di sini, maka dia menghapus nilai 11. Untuk mengeksekusi program selanjutnya, saya melakukan insert first, dan di sini juga terbukti bahwa setelah programnya yang terakhir adalah 9, kita insert first terus, dia akan menambah pada elemen di depannya terus. Masuk ke yang selanjutnya, ins v after. Ins v after di sini mirip seperti yang ada pada ins v first di atas, dia harus berdasarkan info type yang ada. Info type-nya saya masukkan di sini bernilai 14. Dan ins v after-nya ins v after-nya di sini setelah alamat key-nya tadi bernilai 10, maka ins v after di sini akan menambahkan info type y atau nilai 14 setelah 10. Karena ini tadi bernilai 10, ia menambahkan setelah elemen key yang bernilai 10, yaitu 14-nya ditaruh di sini. Lalu yang del v after dia sama persis cara kerjanya, namun dia bersifat menghapus, bukan menambah. Di sini saya hapus elemen yang sama agar mudah. Saya hapus lagi elemen y-nya di sini. Lalu 14-nya hilang. Nah, kita akan masuk ke program concat. Concat di sini membutuhkan suatu list baru, karena dia concat definisinya adalah menggabungkan dua list, maka kita membutuhkan list baru. Di sini saya membuat list B. Adapun saya isi list B dengan alokasi S dan T. S dan T nilainya adalah 20 dan 25. 20 dan 25.
Di sini list kedua akan bernilai 20 dan 25. Pada program concat akan berfungsi untuk menggabungkan. List pertama hasil akhirnya adalah 13, 12, 10, dan 9. Sedangkan list yang kedua mempunyai nilai 20 dan 25. Setelah di-concat, dia akan menjadi satu, di mana ini list bagian depan dan yang list kedua akan ada di belakangnya. Adapun masuk ke program delas, saya taruh delas del filas di sini karena saya ingin menunjukkan bahwa insertnya tadi satu-satu dan delas dan del filas jika ditaruh di atas dia tidak akan cukup elemennya ya. Jadi saya taruh di bawah. Delas menghapus namun berdasarkan alamat yang ada. Seperti yang kita tahu tadi, kita hapus saja yang paling mudah yaitu T. Karena dia posisinya sudah ada di belakang ya. Langsung kita hapus. T-nya yang nilainya 25 akan hilang di delas. Adapun del filas menghapus berdasarkan info type-nya. Di sini saya masukkan info type bernilai 20, maka 20 di sini hilang. Seperti itu. Dan ini sudah memenuhi semua yang ada di sini, 19 program ya. Kenapa alokasi dan dealokasi sepertinya tidak terlihat langsung, tidak direalisasikan langsung, karena dia sifatnya berada di memorinya, memberikan seperti ruang atau alamat pada list. Jadi emang alokasinya tidak di print, namun seperti ini, mengalokasikan address. Adapun jika dialokasi, dia membebaskan ruang di memori. Seperti itu. Sekian dari saya. Karena programnya sudah jadi juga, tidak ada yang bisa saya jelaskan lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.